Seneng banget ya gitu. gitu. Karena di daerahku tempatku itu namanya pedesaan. Oh, Jadi pedesaan. pedesaan itu jauh dari listrik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Jendil Jendela Ilmu Podcast. Jadi tema podcast kita hari ini adalah implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, di sini kita akan perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Vina Anissa, saya berasal dari kelas 11-3 selaku host Jendil hari ini. Dan di samping saya ada... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjay Santra dari kelas 10-8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delang Sadewo. Saya berasal dari 10-7. Halo semua, kenalin nama saya Raditya. Saya berasal dari kelas 10-9. Jadi teman-teman, tema podcast kita hari ini sesuai dengan judul, yaitu implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalian kan udah pernah dengar nih implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja sih implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Dan yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur tepat waktu. Nah, itu kan biasanya kan murid-murid tuh kebanyakan telat datang ke sekolah tuh gara-gara jadwal tidurnya nggak teratur tuh. Gimana nih cara mengatur jadwal tidur dengan baik menurut kalian sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri ya, mengatur jadwal tidur. Itu sebelum saya tidur itu biasanya saya menghidupkan alarm buat supaya besoknya itu tidak kesiangan gitu. Atau kalau misalnya alarm itu tidak berfungsi dengan saya, biasanya orang tua saya yang bangunin dia kalau tidak telat buat ke sekolah gitu. Kalau menurut Dewa atau Anda sendiri nih gimana? Kalau menurut saya sih sama seperti Radit. Kalau alarmnya tidak berbunyi, saya bisa minta bantuan orang tua saya. Kalau menurut Dewa sendiri gimana? Kalau menurut aku sih, jika aku tidak terbangun dengan alarm tersebut, karena biasanya ibu aku sudah bangun duluan, dia sering bangun lebih awal dari aku, pasti dia suka bangunin aku lebih dulu. Jadi mengatur jadwal tidur pada si kalian itu dengan menghidupkan alarm atau enggak minta bantuan sama orang tua gitu untuk membangunkannya. Nah, dari kebiasaan itu kan ada beribadah nih. Menurut kalian tuh udah ngelaksanain dengan baik belum nih? Kalau dari saya sendiri lagi ya, kalau soal beribadah gak usah ditanya lagi ya. Itu soalnya kewajiban kita sebagai umat muslim khususnya gitu. Kalau dari saya itu sih. Jadi menurut kalian itu kan udah ngelaksanain, insya Allah udah ngelaksanain dengan baik nih, ngelaksanain dengan baik gitu kan. Nah, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh menurut kalian yang paling sulit dilaksanain itu apa sih? Yang paling sulit itu seperti sholat subuh, mengerjakan tugas tepat waktu, beribadah dan Berarti yang paling sulit itu dilaksanakan menurut Anda sendiri nih, yaitu sholat subuh tepat waktu, mengumpulkan pekerjaan tepat waktu gitu, pekerjaan tepat waktu. Kalau menurut Dewa atau Radit sendiri gimana? Iya. Yang paling sulit dilaksanakan? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya tidak ada yang sulit. Cuma kembali kepada diri kita sendiri, itu konsisten apa tidak. Oh iya, benar-benar. Kalau Dewa sendiri sama dengan Radit atau sama dengan Iya, Anda? hampir sama sih, Kak. Hampir sama dengan Radit. Berarti itu tuh yang ngebikin salah satu kebiasaan itu sulit dari diri kita sendiri kan? Kurangnya kurang konsisten gitu kan? Kurang mengatur jadwal gitu kan? Nah, menurut kalian nih itu penerapan implementasi kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah ini tuh udah terlaksanakan dengan baik belum nih? Kayak misalnya senam gitu pas pagi itu kan tadarus. berdoa. Gimana nih? Itu udah terlaksanakan dengan baik belum nih? Oke, kalau dari saya sendiri, khususnya kelas saya sendiri ya, itu kalau soal tadarus itu sepertinya kurang. Soalnya kalau ada guru aja baru. Kalau tidak ada guru ya sudah sibuk sendiri gitu. Senam, terus apa lagi ya, senam, duha, tadarus. Ya itulah. Pokoknya kalau ada guru baru mau laksanain. Kalau tidak ada guru ya sudah. Kalau di kelas Dewa atau Anja sendiri gimana nih pelaksanaannya? Apakah ada dengan baik atau masih kurang gitu?
Kalau untuk tadarus sih masih kurang. Kurang. Kalau setiap pagi biasanya berdoa sebelum belajar dan berdoa sebelum pulang. Ada kegiatan senam dan lain-lainnya sih. Berarti itu udah terlaksanakan dengan baik lah lumayan di Iya, kelas iya. Anda sendiri. Kalau di kelas Dewa Kalau sendiri di kelas gimana? aku sih jarang sih. Jarang. Iya benar. Paling yang utama doa paling. Doa. Kalau tadarus jarang jujur. Iya, kakak mau nanya nih, kan itu ada senam tuh kan. Menurut Iya. kalian tuh itu penting gak sih sebelum belajar itu buat biar konsentrasi gitu Oh, nanti? boleh dari kakak? Oh, boleh. Oke. Menurut saya tuh sangat penting. Penting. Iya, biar kalau pagi-pagi itu kan biasanya kan anak zaman sekarang itu kan sering ngantuk gitu Ah, kan. benar. Nah, dengan adanya senam ini bisa jadi tubuh kita tuh kayak sudah pemanasan dulu. Ah jadi iya, sudah kagak pemanasan mengantuk gitu. biar Tuh. siap gitu untuk Iya, menghadapi betul pelajaran banget. itu gitu. Gitu. Nah, itu kan ada mading nih, kayaknya kan sebelumnya sudah disuruh bikin mading kan? Iya, Nah, benar. kalian bisa ceritain nggak sih pengalaman kalian selama ngebikin mading itu, gimana suka dukanya gitu, maksudnya ini pengalaman pertama kalian kan bikin Iya, mading benar. buat perpus ini. Nah, gimana tuh menurut kalian pas pengerjaannya itu, apakah semuanya udah ngerjain dengan baik atau masih ada yang nggak bisa diajak kerjasama gitu pas ngerjain madingnya? Kalau menurut aku sih dari kelompokku dari kelas 10-7 alhamdulillah sudah bekerja dengan sangat baik walaupun masih ada yang belum datang ataupun masih ada kerjaan lain di rumah. Ah, iya. Tetapi dengan kekompakan kami bisa datang menghadirin walaupun tidak Jadi tidak semuanya gitu, masih bisa ada yang masih bisa ada yang hadir. di kelas Anda sendiri gimana pengerjaan madingnya? Kalau pengajian mading sangat seru sih, tapi ada sebagian tidak datang, ada sebagian datang. Oh, ada sebagian datang, ada yang sebagian datang. Ini gimana sih perasaan kalian pas kayak tahu kalau di Semansa ini kan ada perpus nih, program perpusnya itu kan salah satunya adalah podcast nih. Gimana nih perasaan kalian bergabung dalam podcast ini? Tentunya seru, asik gitu, nambah pengalaman kalau kita tuh apalagi yang udah kita ini kan podcast jadi pengalaman berharga lah gitu. Pengalaman baru gitu, experience baru selama masuk SMA. Sama sih karena kakak sendiri juga baru sekali ini jadi host di podcast ini, jadi kayaknya lumayan lah pengalaman baru gitu nambah-nambah. Kalau menurut aku sih kak seneng banget ya, gitu. Karena daerahku tempatku itu namanya pedesaan. Oh, Dari pedesaan. pedesaan itu jauh dari listrik. Oh, berarti listriknya itu masih kayak Listriknya itu harus makan- ada jadwalnya gitu kan? jadwalnya. Oh, jadi kalau misalnya malam itu Iya dimatiin. benar banget. Jadi dengan di sini tuh senang banget gitu ada experience-nya. Oke, jadi udah selesai nih podcast kita. Kakak ucapin makasih nih buat kelas 10, 7, 8, dan 9. Jangan lupa saksikan podcast Jendil selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan tema berbeda. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like up.